Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Berbicara mengenai perundungan, perundungan sendiri adalah tindakan agresif secara fisik dan verbal yang dapat menyebabkan korbannya merasa tidak nyaman atau bahkan terluka. Tindakan yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik seperti memukul, mendorong, dan lain-lain. Perundungan juga bisa terjadi secara verbal, misalnya mengejek penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak lagi. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk ke dalam tindakan perundungan. Adapun salah satu faktor penyebab seseorang, dalam hal ini adalah remaja, melakukan perundungan, yaitu masalah pribadi. Salah satu pemicu remaja melakukan perundungan adalah dengan adanya masalah pribadi yang dimilikinya, sehingga ia tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik. Berbicara mengenai pelaku perundungan di sekolah, dalam hal ini adalah remaja. Masa remaja sendiri dianggap sebagai masa labil, yaitu di mana remaja berusaha mencari jati dirinya dan mudah sekali menerima informasi dari luar dirinya tanpa ada pemikiran lebih lanjut. Remaja berpikir lebih abstrak dan orang dewasa berpikir lebih filosofis. Berpikir jauh ke depan serta dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Jika Dewan percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah, pertanyaannya adalah apakah ada penelitian atau riset yang memvalidasi bahwa sekolah bisa menjamin perundungan yang dilakukan tidak terjadi lagi? Apakah ada sekolah yang benar-benar berhasil? Dengan ini kami menyatakan menolak atau menentang bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Terdapat sanggahan terbesar dari tim pemerintah, yaitu mereka berkata bahwa orang tua kurang maksimal dalam proses terjadinya tindakan perundungan oleh anaknya. Padahal pendidikan utama datang dari keluarga, dalam hal ini adalah orang tua. Orang tua berperan sangat besar dalam proses edukasi dan sikap yang dimiliki oleh anaknya. Berdasarkan dari apa yang saya sampaikan, maka saya dapat menyimpulkan 4 poin yang dapat meminimalisir tindakan perundungan selain dengan menghukum. Yang pertama adalah melakukan bimbingan. Dalam hal ini, sekolah sudah pasti mempunyai fasilitas bimbingan konseling dan siswa-siswi di sekolah bisa dapat melakukan bimbingan konseling secara rutin untuk meminimalisir adanya tindakan perundungan yang terjadi di luar sekolah. Lalu selanjutnya ada penyuluhan. Dalam hal ini sekolah dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti webinar atau edukasi-edukasi lain yang dapat membentuk karakter para siswa-siswi yang ada di sekolah itu sendiri. Dan yang ketiga ada pembentukan satgas di sekolah. Dalam hal ini sekolah dapat membentuk satgas yang dikhususkan untuk masalah perundungan. Dan yang terakhir adalah melatih para siswa-siswi untuk tidak apatis ketika melihat kasus bully. Banyak yang terjadi bahwa remaja-remaja, dalam hal ini adalah siswa-siswi di sekolah, tidak mau ikut campur ketika mereka tahu ada kasus perundungan yang dilakukan oleh temannya atau seseorang yang mereka kenal. Hal ini justru menjadi masalah karena di sini sekolah bisa melatih anak untuk tidak apatis, untuk membantu untuk melaporkan apabila mereka melihat adanya tindak-tindak yang mencurigakan yang dilakukan oleh teman sebaya atau orang yang mereka kenal, atau bahkan orang yang mereka tidak kenal. Lalu emosi remaja belum matang secara kepribadian sehingga pada kondisi ini remaja perlu dibimbing. Perundungan bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan ada banyak sekali faktor yang menyebabkan perundungan itu sendiri. Yang pertama ada lingkungan sosial dari pelaku perundungan, lalu ada keluarga dari
pelaku perundungan itu sendiri, dan ada lingkungan sekolah di mana pelaku perundungan di mana pelaku perundungan banyak berinteraksi dengan teman-temannya. Berdasarkan apa yang saya sampaikan, maka saya dapat menyimpulkan bahwa hukuman bukan solusi dari masalah perundungan. Jika kita menghukum anak-anak, dalam hal ini adalah remaja atau siswa-siswi yang ada di sekolah, hal itu tidak dapat meyakinkan bahwa tindakan perundungan itu tidak dapat terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya bimbingan, penyuluhan, dan lain-lain, menurut kami hal itu adalah hal yang dapat meminimalisir tindakan perundungan yang terjadi di luar sekolah, karena hal tersebut bisa sangat membantu pendidikan karakter siswa-siswi yang ada di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.